Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Kemarin memang saya tidak membuat konten teman-teman karena saya sangat sibuk. Tapi hari ini saya perlu membuat konten ini untuk membahas tentang timnas Indonesia yang akan memulai perjuangannya di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Dimulai dari pertandingan pertama lawan Arab Saudi pada tanggal 5 September nanti yang jatuhnya di waktu Indonesia adalah dini hari, tanggal 6 September. Jujur teman-teman, saya tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa timnas kita akan memasuki tahap untuk lolos ke Piala Dunia. Yes, round 3 ini adalah tahap bagi sebuah tim untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dan memang timnas kita dianggap sebagai underdog di round 3 ini. Ya karena baru pertama kalinya timnas kita bisa lolos ke tahap penentuan. Tapi kan lebih baik dianggap underdog agar para pemain bisa bermain lepas, dan itulah yang perlu mereka lakukan di setiap pertandingan dari round 3 ini. Jadi walaupun peluangnya sangat kecil bagi timnas kita untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia di round 3 ini, tapi yang namanya peluang ya tetap peluang. Karena bola itu bundar bukan binder. Ya kan? Nah itu juga yang dikatakan oleh Shin Tae-yong. Which means nothing is impossible in football. Tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Namun kan jika timnas kita tidak bisa lolos langsung dari round 3 ini, yang penting timnas kita bisa lolos ke round 4 untuk bisa kembali berjuang agar lolos ke Piala Dunia. Saya masih ingat pada saat Shin Tae-yong mengatakan bahwa timnas U23 kita bisa saja lolos ke Olimpiade dan target dia adalah untuk membawa timnas kita lolos ke semifinal. Banyak yang ragu dengan pernyataan dia, tapi kan dia buktikan. Kenapa? Karena dia tahu kekuatan dari timnas kita apa. Yaitu dari segi energi luar biasa, artinya fisik sudah kuat, stamina sudah prima. Tapi ketenangan kan yang perlu dijaga. Nah kenapa gak tenang? Karena juga euforia yang tercipta cukup besar sebelum pertandingan lawan Uzbekistan tersebut. Tampak jelas berpengaruh kepada performa dari para pemain. Jadi jika sebelumnya para pemain kita bermain lepas dengan keyakinan untuk bisa sukses lolos dari fase grup, kemudian lolos ke babak semifinal, tapi di pertandingan lawan Uzbekistan, kalau menurut hemat saya para pemain kita khawatir untuk gagal. Sehingga permainannya nggak lepas, artinya mereka tidak bisa menikmati permainan. Nah, jika seorang pemain tidak bisa menikmati permainan, apa yang akan terjadi? Serangkaian kesalahan yang akhirnya dihukum oleh para pemain tim lawan. Tapi para pemain kita mendapatkan pelajaran dan juga pengalaman yang luar biasa, yang kita harapkan akan bisa nanti mereka tunjukkan progresnya di timnas Indonesia senior. Padahal teman-teman, beberapa tahun yang lalu saya masih ingat kita lebih sering berdiskusi atau juga bicara tentang peluang timnas kita untuk mendapatkan medali emas di ajang SEA Games atau juga untuk menjadi juara di Piala AFF. Tapi dalam kurun waktu 1 atau 1,5 tahun terakhir, kita lebih sering berdiskusi, bahkan berdebat tentang peluang dari timnas kita untuk bisa lolos dari fase grup Piala Asia dan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Artinya apa? Artinya sudah ada perubahan yang sangat signifikan dari timnas kita sehingga menjadi bahan pembicaraan negara-negara lain. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, saya sering banget mendapatkan pesan singkat dari teman-teman saya yang merupakan jurnalis di luar negeri yang menanyakan, kok bisa progresnya seperti ini dari timnas Indonesia? Dan saya menjawabnya dengan cara yang sangat sederhana. Percaya proses. Jadi, jangan banyak protes, tapi percaya proses. Dan Shin Tae-yong membutuhkan waktu yang lama, yang sekarang terasa bagi kita waktunya singkat, padahal prosesnya lama. Dan saya masih ingat pada saat itu ada tagar juga tuh, stay out. Mana tuh yang pada buat tagar stay out tersebut? Malu semua kan sekarang kan? Mungkin mereka sudah insaf sekarang, atau belum? Atau nunggu lagi nih kekalahan dari timnas. Tapi saya, mau timnas menang, mau timnas imbang, atau juga kalah, tetap akan support.
Kalaupun saya perlu memberikan kritik, ya kritikan saya itu berdasarkan dengan data dan fakta. Bukan karena saya suka atau tidak suka dengan seorang pemain, apalagi dengan Shin Tae-yong. Betul dong? Gak bisa juga kita menghakimi para pemain begitu saja secara membabi buta, gak bisa. Harus based on facts. Maka itu saya sangat berhati-hati ketika saya ingin memberikan kritikan terhadap seorang pemain, mau itu pemain timnas atau pemain bermain di level klub, mau itu di dalam negeri ataupun luar negeri, saya akan sangat berhati-hati. Karena saya harus memberikan kritikan sesuai dengan data dan fakta atau statistik. Jadi secara saintifik, bukan dengan emosi, tapi pakai otak. Kalau dengan emosi yang ada, justru kita seperti membenci pemain atau pelatih tersebut. Tapi jika teman-teman merupakan follower dari channel YouTube Triple B sejak saya buat channel ini, yaitu pada tanggal 7 Desember tahun 2019, teman-teman tentu pernah menonton dan mendengarkan analisa saya pada tahun 2020 tentang Shin Tae-yong. Masih ada juga di channel ini, kan saya gak hapus. Ada jejak digitalnya. Dan saya menjelaskan bahwa Shin Tae-yong melakukan tugasnya atau pekerjaan rumahnya, ya PR ya. Melakukan PR-nya, apa itu? Yaitu meningkatkan fisik dari para pemain. Supaya mereka bisa bermain at the top level. And now look, timnas kita bermain di Piala Asia lalu dan akan bermain di next Piala Asia. Timnas U20 kita dibawa untuk bermain ke Piala Asia. Ya kan, pada saat itu. Dan hanya kalah 1 kali lawan Irak. Bisa menahan imbang tim tuan rumah Uzbekistan yang kemudian menjadi juara. Timnas U23 kita bisa lolos sampai ke babak semifinal. Gak ada yang menyangka sebelumnya. Tapi Shin Tae-yong selalu merasa optimis. Artinya tidak salah juga jika dia merasa optimis bahwa timnas kita punya peluang untuk lolos ke round 4. Ya dong. Dia kan gak pernah mengatakan bisa lolos langsung ke Piala Dunia, tapi bisa saja menempati peringkat nomor 3 atau 4 di fase grup di round 3 ini. Dan seperti biasa, jika teman-teman ada mendengarkan suara bel, ya itu biasalah. Ada yang mengantarkan paket atau juga surat. Tapi kita lanjutkan ya pembahasannya, karena ini mulai seru nih. Jadi sekarang teman-teman, saya pikir tentu kita merasa senang dan juga bangga dengan kemajuan dari timnas kita. Dan kita sebagai pemain ke-12 harus tetap loyal mensupport timnas kita. Bahwasannya ada kekalahan, itu bagian dari permainan. Gak mungkin timnas kita akan bisa menang. Gak bisa. Nggak akan bisa juga. Tapi progresnya itu, grafisnya itu ke atas gitu. Kan bisa dilihat juga dari ranking FIFA timnas kita. Meroket kan. Ya tapi kita juga sebagai supporter perlu merendah untuk meroket juga timnas kita. Jadi seperti yang juga saya katakan di podcast Liputan 6 Sport ya. Kemarin kan, saya ada rekaman di sana dan sudah tayang juga kemarin malam, saya mengatakan boleh lebih baik kita jangan over ekspektasi, tapi kita boleh support total secara 110%. Tambah lagi lah 10% ya. Jangan 100%, tambah lagi 10%. Kita jor-joran support. Tapi juga jangan kita gembar-gembor, ya kan? Jangan juga ya konten-konten kreator FOMO ini ya kan membuat judul-judul yang bombastis. Roberto Mancini ketar-ketir lah. Kenapa Roberto Mancini harus ketar-ketir? Timnas kita siap bantai Arab Saudi. Masa sih timnas kita siap bantai Arab Saudi? Kan ini kan pengalaman baru bagi para pemain kita. Kita punya skuad yang muda, teman-teman. Di pertandingan terakhir timnas kita lawan Filipina di round 2 itu, usia rata dari starting lineup timnas kita itu 23 tahun 7 bulan. Ada banyak sekali pemain-pemain muda yang bermain dari awal. Rafael Strike, Marcelino, Rizky Ridho, Nathan Choaon, Ivan Hernando Ari, usianya berapa? Baru 22 tahun. Ini pengalaman baru bagi mereka bermain at the top level. Meskipun sebelumnya mereka telah merasakan di Piala Asia U23. Tapi lawan-lawan yang dihadapin di Piala Asia U23 beda dengan lawan-lawan yang akan dihadapin di level senior ini. Beda. Dan kan para pemain yang menjadi bagian dari timnas kita ini kan jarang berhadapan dengan tim-tim kuat, jarang. Baru sekarang, sejak eranya Shin Tae-yong ini kita lihat. Baru sebelumnya di Piala Asia Senior lawannya Australia dan Jepang, sekarang akan lawan lagi di fase grup ini. Artinya apa? Ini sudah bagus, on track. Dan kita perlu support, tapi jangan juga kita lebay. Janganlah.
Ya, kita support secara total. Tapi kita juga harus realistis. Bahwa kita punya tim yang muda, yang minim pengalaman. Bukan artinya tidak punya kemampuan. Kemampuannya bagus, tapi minim pengalaman. Akan lawan tim-tim yang sudah terbiasa bermain di tahap ini. Bahkan beberapa di antaranya sudah biasa lolos ke Piala Dunia. Artinya kita menikmati saja momen ini. Kita support para pemain kita habis-habisan. Saya, anak-anak saya, istri saya, kita selalu menonton pertandingan dari Timnas Indonesia. Selalu support, gak pernah kita miss. Tapi saya ingat dulu, istri dan anak-anak saya gak mau nonton. Lah, bola dapat di belakang langsung diberikan ke depan. Kasian juga pemain depan. Lari ke sana kemari. Ya kan kasian juga, tapi sekarang dengan Sintayong perlahan-lahan kan build up-nya. Dan bagusnya dengan Sintayong memakai formasi 3-4-3, sekarang Timnas U20 kita, Timnas U17 kita juga memakai formasi yang sama. Ini bagus, jadi ada pola yang sama dari U17 sampai ke senior. Tapi maksud saya membuat konten ini untuk menjelaskan kepada teman-teman bahwa sebagai supporter kita perlu loyal. Dan kita perlu merendah. Ingat kata-kata saya ini. Karena pada saat kita itu merendah sebagai supporter, tentu kita berharap yang terbaik bagi timnas kita dan kita tidak memberikan beban tambahan bagi para pemain kita. Biarkan mereka bermain lepas. Biarkan mereka berjuang habis-habisan di atas lapangan dan kita berjuang habis-habisan untuk mendukung timnas kita. Dan kita perlu selalu memberikan narasi-narasi yang positif di sosial media. Banyak yang menanyakan kepada saya, peluangnya dari timnas Indonesia seperti apa? Saya selalu mengatakan, peluang dari timnas kita untuk lolos ke round 4 itu sangat terbuka. Nah, artinya kita harus juga menikmati momen ini dan kita tetap bersatu untuk mendukung timnas Indonesia. Dan memang dua pertandingan awal dari timnas kita ini sangat sulit ya. Lawan Arab Saudi away, kemudian lawan Australia home. Tapi sulit itu bukan berarti mustahil. Nah, besok saya akan kembali untuk membuat konten untuk memberikan preview dari pertandingan pertama timnas Indonesia di round 3 ini. Tahapan yang kita sudah masuk untuk lolos ke Piala Dunia lawan Arab Saudi. Kalau sekarang saya hanya ingin memberikan penjelasan kepada teman-teman bahwa timnas kita sekarang ini sudah mulai bersaing di level dunia. Karena mereka akan bermain di serangkaian pertandingan dalam beberapa bulan ke depan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.